lucunya ini kita di bawah belok nih ya. Ini kayak ada pelataran gue ngerasa. Iya, bener ya? Malah waktu lagi renovasi sampai ada yang dikira ini mau dibikin restoran kayak. Oke, ini pintu masuknya berarti yang mana? Pintu masuknya sebenarnya bisa milih mau di sini atau di sana. Oh, ada banyak. Karena cewek apa cowok? Oh, iya. Mereka lagi ngapain gitu. Oh, jendela ini toh. Jendela ini Ngintip lagi, habis itu dibikinnya gede lagi biar nggak bisa kelihatan kalau misalnya dia ngeliat begini. Mau ganti peralatan kitchen, cuman masih ragu milih merek dan fiturnya? Yuk ke Depo Bangunan, karena di sini banyak banget pilihannya. Dan yang pasti kita akan dibantu oleh petugas yang ramah dan mengerti tentang produk. Supaya kita semakin mantap untuk memilih produk dan gak nyesel ketika udah beli. Jadi gimana? Udah gak ragu kan milih-milih perintilan untuk kitchen? Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Kali ini gue ada di daerah Tangerang Selatan. Rumah ini lucu banget, kenapa? Soalnya dia masih ninggalin dinding-dinding lamanya. Abis itu direnov supaya sirkulasinya enak. Terus biayanya terjangkau banget nih. Ayo kita panggil yang punya rumah. Mbak Bunga, sini dong. Kenalin, ini namanya Mbak Bunga. Ini namanya Mbak Bunga. Mbak Bunga, aku mau tanya. Ini ceritain dong. Luas tanahnya berapa, terus bangunannya berapa, dan konsepnya gimana sih nih rumah bisa jadi? Aduh, luas tanahnya semuanya nggak terlalu gede, karena luas tanahnya di 200, kalau bangunannya mungkin sekitar 300-an ya. Konsepnya sebenarnya rumah gue ini mungkin masuknya ke tropical ya, karena gue dan suami gue tuh suka banget konsep rumah yang banyak bukaannya, biar sirkulasi udara, cahaya itu bisa maksimal gitu. Karena sejujurnya ini tuh sebenarnya rumah turun temurun. Jadi ini rumah dari mertua gue. Pas gue masuk ke sini itu konsep rumah lama lah yang ruangannya gede sih, cuman secara cahaya dan udara tuh ketutup, ketutup banget gitu. Dan gue sempat beberapa tahun tinggal dengan keadaan kayak gitu, kayak lama-lama sumpek ya say gitu. Jadi kayak beride untuk yaudah yuk kita coba renovasi, apa sih yang bisa dilakuin supaya sirkulasi udara dan cahaya tuh bisa bagus gitu. Karena sejujurnya gue rada nggak suka pakai AC, tapi anak-anak gue AC banget. Jadi gimana caranya supaya nggak pakai AC tapi tuh kalau lagi nggak tetap dipakai enak gitu. Jadi kalau misalnya rumah ini tuh didesain kalau misalkan nanti nggak pakai AC harus dingin, nggak pakai AC pun juga harus dingin gitu ya. Niatnya. Tapi ini lucu banget sih tampaknya, dan kelihatannya nih Mbak Bunga nih nggak pakai pagar yang masif banget ya. Enak banget sih, ini kelihatannya kayak hutan. Karena aku suami aku tuh tinggal di rumah ini tuh udah dari kecil banget, dari dia umur 1 tahun. Jadi udah tau lah pengalaman di kompleks ini juga, alhamdulillah security-nya juga bagus. Jadi aku nggak terlalu mementingkan pagar dan segala macam gitu loh. Jadi bisalah kita akalin gimana caranya pakai tanaman aja. Iya ya, dan ini pagarnya pun nggak kelihatan ganggu ya sebenarnya ya. Kayak ini lucu banget ya Mbak, soalnya dengan adanya si tanaman yang ada di sini teman-teman, itu ngebikin orang yang ada di dalam, kan di dalam itu ada bukaannya tuh besar-besar ya, itu jadi nggak langsung lihat see-through-nya langsung ke jalan ini, jadi kehalang dulu. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi ini pagar yang nggak masif tapi yang ngasih keindahan juga, jadi seakan-akan kayak rumah itu pun juga hijaunya juga ke bawah masuk ke dalam, tapi privasinya juga tetap terjaga ya. Betul, itu dia. Nah ini sekarang di bagian sini tuh dikasih bata tempel sama, kalau ini custom ya Mbak ya? Iya, custom. Waktu itu siapa yang bikin tuh Mbak? Jadi kebetulan rezeki aku tuh kontraktornya itu adalah om aku sendiri. Jadi enak lah komunikasinya antara si arsitek aku dengan om aku dengan aku. Jadi kayak kita sesuaiin semua, dari selera, dari budget, dari keadaan itu kita mix aja lah semuanya, jadilah seperti ini. Oke, untuk atapnya boleh diceritain nggak sih Mbak? Kalau atapnya memang yang atap yang lama itu tuh dulu tanah liat gitu ya, dari rumah yang lama. Terus gue mikir itu kayak masih banyak kebocoran, karena itu sebenarnya
main kita mau apa namanya renov juga gitu. Akhirnya kita ganti, sekarang atapnya kita pakai atap beton. Terus ada kaca tempered dan temboknya aku pilih kamprot ya. Kamprot. Itu. Oke, itu kita cat kamprot. Nah ini kalau ini bikin ini dari siapa nih idenya? Idenya dari arsitek aku sebenarnya gitu. Cuman aku memang suka karena perpaduannya akan bagus ya, dari si besi-besi ininya, besi WF-nya kan hitam, ketemu hijau, ketemu di warna bata, itu menurut aku juga jadi bikin lebih menarik aja sih untuk fasadnya. Iya, kelihatan lebih homey ya malahan. Iya, tapi gitu. ada unsur-unsur maskulinnya juga karena ada warna hitamnya itu. Oke. Betul sekali. Iya, ini dia juga pakai lantainya pun juga pakai dikasih batu alam semua ya. Dan ini mundur ya Mbak ya. Mundur. Ini mundur buat kalau ada tamu gitu ya. Iya, untuk parkir sih sebenarnya. Pintar. Ya udah yuk masuk yuk. Let's go. Nice. Nah ini lucunya ini kita dibawa belok nih ya. Ini kayak ada pelataran gue ngerasa. Iya. Bener ya? Malah waktu lagi renovasi sampai ada yang ngira dikira ini mau dibikin restoran, kayak Mbak ini renov mau bikin restoran ya, kayak enggak gitu. Ayo dong, Iya, silakan. Gimana Mbak ini ceritain? Ini tuh konsepnya, jadi kebetulan arsiteknya rumah ini tuh sahabat aku sendiri, Mbak Mita. Dan dia tahu banget konsep aku dan suami itu emang suka banget ngajak orang ngumpul ke rumah. Jadi kita suka ngeriung-ngeriung kalau orang-orang ngajak pergi, malah kita yang ada, nggak mau ke rumah gue aja ya, kita ngumpulnya di rumah aja. Jadi ini sebenarnya konsep buat duduk-duduk gitu, buat ngobrol-ngobrol dengan udara alam ini gitu. Jadi ini emang kita pakai buat kalau ada tamu atau apa gitu, karena nanti di dalam tuh sebenarnya aku nggak punya ruang tamu. Karena menurut aku yang datang ke rumah aku bukan tamu, semua dia saudara. sedang menjadi saudara keluarga bersama gitu. Ini dikasih kayu kelapa ya berarti ya nih? Iya kan? Ulin. Oh ini kayu ulin ya berarti ya? Oke. Sama aku emang request sama arsitek aku, karena ibu aku kan lagi sakit, jadi beliau tuh udah pakai kursi roda. Jadi nggak bisa kalau ngangkat rada berat kan, karena ini akan naikin. Jadi aku kasih juga buat dia jalur supaya kursi rodanya bisa masuk tanpa ngangkat-ngangkat dulu. Wah lucu juga ya, berarti ini rumah yang sebenarnya ramah juga sama orang tua ya. Iya betul. Karena dikasih rem gitu, dan remnya juga nggak tajam ya. Iya betul. Oke, sebelah sini ada apa nih? Oh ini maaf ya. Ini sebenarnya kegagalan sih, karena tadinya sebenarnya konsepnya mau dijadiin pond, cuman tukangnya udah keburu dibikin tinggi. Jadi itu sebenarnya perdebatan yang cukup, gimana dong itu harusnya nggak tinggi gitu. Cuman kan sayang ya, karena udah kepasang, bata merahnya udah kepasang, jadi akhirnya kayak ya udah deh nggak apa-apa lah, kita ikhlasin bagian ini. Cuman aku pakein si air mancur aja kalau pagi. Aku dan suami aku suka meditasi. Oh gitu? Jadi kalau pagi kita duduk sini sambil dengerin, kita hidupin si air mancur ini, jadi kita bisa menenangkan diri sejenak sebelum aktivitas. Sebelum kekacauan sebelum kacau kita nenangin diri dulu. Tapi ini sebenarnya lucu ya, baknya ini kan agak dalam sebenarnya buat bisa buat tanaman kayak gini yang tropis-tropis, taruh sini pun juga masih masuk juga ya. Cakep ya. Iya. Oke Mbak, terus ini kalau ke lantainya nih pakai apa nih Mbak? Ini kalau kayu semua untuk yang outdoor ini aku pakai kayu ulin. Karena kan aku cari tahu kayu yang bisa untuk cuaca, segala cuaca itu ulin cukup oke ya. Kuat ya. Walaupun harganya juga bikin keselak ya gitu. Tapi ya udahlah, kita paksain yang di luar ini rata-rata kita pakai kayunya kayu ulin. Oh iya, tapi ini di renov waktu itu tahun 2002 ya? 2022. Oh 2022, dan ini udah warnanya juga udah lumayan ini ya. Rustic, keren sih aku melihatnya. Terus ini juga karena udah 3 tahun, nah ini belum di maintenance lagi kan ya? Iya belum. Tapi masih tahan lama. Masih tahan. Nice. Oke, ini pintu masuknya berarti yang mana? Pintu masuknya sebenarnya bisa milih mau di sini atau di sana. Oh ada banyak. Karena konsep bukaan itu, jadi aku itu dia kayak nggak ada pintu utama gitu loh. Kayak semuanya aku, even kalau pagi ini semua aku buka-bukain. Supaya udara semua masuk. Di situ juga ada pintu kamuflase gitu ya. Kayu itu tuh sebenarnya buat pintu servis nih. Oke. Oh ini pintu servis ya. Ini sebenarnya juga buat biar nutupin nggak terlalu langsung tembus pandang ke arah dalam.
Tapi kayak tadi aku datang, aku ketok-ketok dari sini pun juga kelihatan ya. Oke, jadi ini sebenarnya sama aja dengan yang di sebelah, cuman dia dikasih kamuflase lagi. Iya, betul. Partisi lagi. Partisi. Oke, yuk masuk ke dalam yuk. Ayo silakan. Selamat datang. Oke. Rumahnya manis sekali ya. Simple ya. Aku terpana pertama kali tuh ngeliat catnya sih. Ini bukan cat putih ya. Ini Iya. pakai cat apa nih, Mbak? Ini pakai Dulux yang nomor berapa ya? Pokoknya aku emang maunya tuh warna-warna abu kemudaan biar nggak terlalu gelap. Karena tadinya rumah ini kan lantainya masih di bawah ini. Aku emang mau dinaikin. Sedangkan karena aku renovasi, bagian atas nggak bisa diotak-atik. Iya. Jadi ceilingnya kan jadi pendek ya. Ini kalau kita rasain sebenarnya ceilingnya pendek gitu. Makanya diidein sama arsitek aku, cocok sih dengan bukaan gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan sumpek kalau rumahnya tuh penuh dengan bukaan katanya. Karena ceiling kita pendek tadi. Gitu. Jadi bisa dibilang Mbak Bunga menggunakan warna-warna terang supaya lebih kelihatan luas lagi ya. Iya betul. Tapi emang biar bener nggak sih gelap. kelihatannya emang ini tingginya kayak cuman 2,6 kan? Iya. Tingginya cuma 2,6 meter ya. Mm. Oke, tapi tetap kerasanya kesannya kayak 2,8 coy. Karena bukaannya Bukannya banyak ya. dan tinggi sekalian ya. Nah ini tempatnya kan gede banget nih, communal space-nya ya. Ini tahu nggak nih berapa sih Mbak lebar sama panjangnya? Soalnya banyak loh orang kayak pengen bikin rumah, tapi pas mau bikin begini ya kekecilan, nggak bisa masuk. Ini kan udah dapet island, habis itu dapet meja, habis itu dapet sofa yang segede bagong gitu. Ini Tapi nyaman panjangnya banget tuh berapa ya? Ini kayaknya kalau panjang rumah aku tuh kayak sekitar 12. Ini aku habisin kan ke kanan ke kiri gitu. Tapi kalau lebarnya ke sini mungkin sekitar 4,2-an deh si living room ini. Oke benar. Kalau nggak salah. Masih inget-inget dikit. Jadi ini 4,2 kali 12 ya. Tapi bisa dapet si pantry ini ya yang lebar banget. Iya. Oke, ini pakai apa ini, Mbak? Ini tuh aku custom terrazzo ya. Oh, custom terrazzo. Dan ini rasanya dingin ya. Iya, betul. Oke, dan kalau untuk si HPL-nya, ini pakai HPL semua ya, Mbak ya? berarti? Iya, betul. Kalau yang ini iya. Oke, ini yang ngedesain interiornya siapa sih, Mbak? Jadi gini, konsep renovasi aku itu dari kita untuk kita. Jadi aku memberdayakan teman-teman aku yang keren-keren. Jadi si arsitek itu sahabat aku sendiri, interiornya aja aku bagi dua. Jadi ada interior bagian ini tuh teman aku yang satu, interior bagian kamar ke sana teman aku yang satu lagi. Jadi kita bagi-bagi aja. Tanaman-tanaman semua juga lewat teman aku. Oke, ya udah nanti kita bisa dong ya taruh Instagramnya di sini. Jadi, boleh. Jadi nanti interiornya Buat rekomendasi. Yoi. Dan servisnya juga memuaskan walaupun iya dong. Walaupun itu teman tapi sebenarnya pasti servisnya juga oke lah ya. Karena dilihat aja stylenya ini grand man. Kayak ada klasik-klasiknya tapi ada tropis-tropisnya. Iya. Terus di sini Mbak ada apaan aja sih? Ini aku ya biasa ya oven, microwave gitu karena aku sejujurnya tuh sebenarnya suka masak. Oke. Cuman untuk anak-anakku tapi. Jadi kayak ya udah aku siapin aja kalau mau kayak bikin-bikin roti, pizza gitu. Terus ini di sini aku niatnya kayak cuman buat kayak bikin-bikin breakfast atau manas-manasin itu bisa di sini. Dapur kotornya nanti di belakang. Oke. Sebenarnya island ini cuma requestan suami aku saat renovasi dia cuma mau rumah ada islandnya. Oh iya, tapi emang island itu ngebikin rumah tuh kelihatannya lebih homey ya. Iya ya. Sama lebih agak mewah gitu. Iya, makanya dia suami aku sebenarnya sempat kaget. Oke, aku request renovasi ada island, tapi kok jadinya banyak ya? Aku buka bolongnya di tengah rumah, dia jadi kayak, oh banyak ya jadinya. Kita sekalian. Tapi kan tidak menyesal. Nah di itu situ. dia, makanya pas udah jadi kayak, nah kan nggak nyesel kan gitu. Oke, terus di sini di sebelah sana itu ada ruangan Dapur kotor sama ruang servis ya. nah, ke belakang. Oke. Nah ini di sini buat ruang servisnya ini dia dapur kotornya panjang juga ya? Dapur kotornya lumayan panjang dan yang menarik adalah aku tetap karena ceilingnya pendek dan nggak bisa pakai, waktu itu kan aku konsultasi mau kompor kan biasanya ada exhaustnya, nggak bisa karena pendek. Alhasil jadinya aku bikin
bukaan. Jadi kalau Iya. masak ini dibuka, bisa langsung keluar udaranya ke taman tengah ini. Oke, ini berarti pakai aluminium custom made aja ya. Iya, Yang betul. geser ya. Dan ini tapi ini panjang sekali sih Iya. dan seru sekali. Dan di sebelah sana itu ada tangga puter menuju area cuci jemur ya Iya, berarti ya. cuci jemur sama kamar ART. Oke. Mbak Bunga, furniturnya ini waktu itu sofa ini kan gede sekali nih. Sofa, meja ini custom. Mhm. Kalau ini sama kursinya juga, kursi itu bekas rumah lama aku, cuman karena ada unsur kayu dan warnanya juga lucu, ada warna-warna bata gitu, jadi aku keep dia untuk di situ. Oke. Kalau sofa kita custom. Mbak, ini TV-nya pakai yang berapa nih, Mbak? Ini kalau nggak salah 75 inch ya, Oh, iya. gitu. Tapi emang cocok untuk ruangan sebesar ini, emang harus besar sih. Iya, jadi dari ujung sana juga masih kelihatan Kalau enggak jadi kosong ya. Iya. Oke. Jadi aneh kan, maksudnya tembok dengan sebesar ini aku isi dengan TV yang kecil jadi kayak gitu kan. Iya. kayak TV minjem ya. Ya udah, Mbak, aku mau lihat yang sebelah sana dong, Mbak. Boleh. Ini ini di bagian sini tuh ada. Ini the best partnya menurut aku dan suami aku. Oh gitu. Karena kita suka nongkrong berdua sampai ke anak-anak tidur, tuh kita keluar lagi. Romantis. Kita ngobrol sampai tengah malam di sini ngobrol. Bercandaan kita kayak sambil nyembah pohon ini gitu, ngobrol di sini. Ini sebenarnya yang tadinya suami aku nggak setujuin, tapi sekarang dia sangat bersyukur adanya ruangan ini. Karena ini tempat kita bercerita-cerita sampai malam, kita duduk di sini. Konsepnya kebuka aja sih. Iya. Bolong. Inilah tempat si udara itu ngalir ya. Betul banget. Dari sini gue menangkap satu kesimpulan. Bapak-bapak kalau lagi mau renov dengerin istri. Itu dia. Karena ternyata doyan kan gitu. Tapi aku suka tuh caranya Mbak Bunga di sebelum tidur, anak-anak udah tidur, itu ngobrol berdua buat quality time ya. Iya. Itu penting banget ngobrol. Iya. Ngobrol itu hari-hariku dengan suamiku. Terus kalau di sebelah sana, itu ada tangga menuju Ini ke lantai tangga 2. untuk menuju ke lantai 2. Dan ini kamar utama tetap di bawah. Oke. Karena konsep aku dan suami aku tetap kayak setiap sampai anak-anak gede nanti, setiap mereka pulang ya mereka harus samperin orang tuanya dulu di bawah. Iya, baru permisi. mereka boleh ke atas. Iya, permisi dulu Jadi dong sama tetap yang punya rumah. kamar utama harus ada di lantai bawah. Oke. Kalau yang ini dia adalah powder roomnya ya, Iya, berarti ini ya. powder roomnya. Tapi ini lucu deh, kenapa ini pakai marmer? Sebenarnya sejujurnya ini kita mempertahankan yang lama. Oh. Jadi rumah yang lamanya tuh masih pakai ini. Tapi lantai baru. Lantai baru. Oh ya, kelihatan ya ini list plafon lama nih. Oke. Gitu. Dan ini sebenarnya kekurangannya tuh nggak ada exhaust karena nggak tahu mau dialirin kemana. Jadi aku wangi-wangian banyak banget di sini supaya nggak terlalu sumpek gitu. Aku akalinnya pakai wangi-wangian aja sih. Ya, tapi kan buat kamar mandi ini nggak. Biasanya kalau misalkan kamar mandi bawah tangga itu kan biasanya cenderung baunya agak-agak ngap ya. Iya. Tapi kalau itu ini dia. enggak loh. Iya, makanya aku akalinnya pakai wangi-wangian aja lah. Terus habis itu ini kamar tidur utama. nih. Kamar tidur utama. Dan kamar tidur utamanya dibikin pintu double. Iya. Ini pakai vinir ya berarti ya. Oke, permisi. Silakan. Ini kamar tidurnya langsung ketemu walk-in closet, terus habis itu ada ruang nontonnya dulu sendiri. Iya, betul. Apakah sering terjadi perdebatan untuk masalah TV? rebutannya sama anak sebenarnya? Oh, ya jadi Karena kan- anak-anak di atas tuh nggak aku kasih TV TV. sendiri. Ada TV di kamar anak laki aku, tapi cuma buat main PS, jadi nggak ada buat tontonan. Jadi mereka tonton di bawah. Karena yang bikin peraturan ibu sama ayah sendiri ya, jadi boleh dong aku nonton. Jadi kita melipir. Kita ke TV kecil aja di kamar. Oke, di sini berarti ada tempat buat nonton sama spend time sama anak-anak ya. Iya, bisa Tapi di sini. dibatasin sama buat si kamarnya ya. Iya, karena itu tadi aku nggak pernah mau dari kasur tuh bisa nonton. Oh. Jadi kalau once udah di kasur ya tidur. Jadi walaupun di situ, walaupun sederet, sebenarnya kan pandangannya tetap ke TV, tapi nggak bisa kan karena aku Ketutup. sekat di sini. Oke. Lihat kamar tidurnya deh. Boleh. Ini dibikin melayang ya. Iya. Oke, dan ini tempat tidur yang super king ya nih Iya, kayaknya Super nih. King 200 kali 200. Biar nggak ada yang jatuh. Iya.
Karena aku nggak bisa tidur mepet-mepet, nggak bisa tidur. Harus langsung tuh bangun Iya. gitu ya. Oke. Dan di sini ternyata ada taman belakangnya ya. Jadi semua ruangan di rumah ini tuh selalu ada punya akses cahaya dan udara sendiri-sendiri. Jadi nggak ada yang benar-benar ketutup kecuali si kamar mandi tadi ya. Oh iya. Karena memang udah nggak bisa dibuat kemana-mana lagi. Mentok men. Mentok kan. Jadi aku minta bukaan ini sama bukaan itu gunanya ngintip. Kalau lagi ada tamu anak-anak, aku dari kamar tetap bisa ngelihat cewek apa cowok, mereka lagi ngapain gitu. Oh, jendela ini toh. Jendela ini bisa ngelihat Jendela langsung ke ngintip. depan. Mama rese. Ngintip lagi, abis itu dibikinnya gede lagi biar nggak bisa kelihatan kalau misalnya dia ngeliat begini. Hai, gue jalan gue ketahuan Bukan lagi. ngintip namanya ya. Oke, terus ini ada bukaan buat taman dan taman ini kayaknya cuma sekitar 1,2 Tamannya kecil meter. banget ini. Oh, tapi nggak sumuk sih sebenarnya. Iya, kalau ini. karena ini juga bukaan lagi ke atas. Jadi Nice. kalau udah jam 5 aku udah matiin AC, aku buka ini semua. Emang aku sukanya semua buka gitu. Iya. Kayak pengen cepet-cepet ganti udara aja. Iya. Bagus, sehat. Gitu. Terus aku mau lihat dong kamar mandinya, boleh nggak? Kamar mandinya boleh. Oke, Kamar lucu mandinya banget. super mini. Karena tadinya pas direnov justru kamar mandi. Kamar ini gede banget, pakai batap yang segitiga gitu, bukan batap yang Oh gini iya, lagi. sudut ya. Terus ternyata kayak hari-hari aku kayak nggak pernah digunain nih batap, ngapain buang-buang ini, jadinya kita Pakai miniin shower aja. Mbak, ini aku ngelihat di kamar mandi ini dia wastafelnya, sinknya kayaknya agak beda nih. Iya, ini aku custom juga biar sesuai warnanya. Aku pengen emang konsepnya ke hitam gelap gitulah. Karena untungnya aku punya pencahayaan yang cukup gede nih, sejendela ini kan berasa kayak di Bali ya. Kayak mandi sambil ngeliatin pohon. Bener. Soalnya ini pohonnya pun juga pohon-pohon tropis gitu. Iya. Tapi ini ada ceritanya nggak sih Mbak? Kenapa di kamar mandi ini tuh gede banget ventilasinya nih? Karena dulu sejujurnya kamar ini tuh gede banget, tapi super ketutup, sumpek gitu. Dulu tuh bahkan segede bisa sampai dulu tuh ada jacuzzinya gitu yang bathtub yang segitiga sudut itu. Tapi kan nggak pernah dipakai ya, karena kita kerjaannya buru-buru mau berangkat mandi lalalala. Jadi kayak aku berpikir kayak ya udah gimana caranya semua kamar mandi tuh aku pengennya tanpa lampu aja tuh udah bisa masuk cahaya gitu. Oke. Terus di sini ada area showernya ya. Iya. Dibikin yang shower rain lagi, Iya. mirip kayak hotel. Iya. Jadi everyday is staycation, men. Konsepnya tambahan deh gua. Jadi anak-anak mengirit budget ya kalau anak-anak minta staycation. Terus tadi kita udah lumayan kayak di hotel kan? Gitu. Sama aja kan kayak di rumah kan. Udahlah di rumah aja Gitu nak. Gitu ya. konsepnya. Oke, kalau kayak gitu. Nice. Yuk kita lihat dong Mbak di lantai. Ini kan lantai 1 udah Lantai semua ya. 1, betul. Jadi kita lantai ke- atas punya anak-anak berarti. Oh, punya anak-anak. Nice. Kita naik ke atas. Oh iya Mbak, aku mau tanya, ini tuh pakai keramiknya yang ukuran berapa sih Mbak? Ukuran 60 kali 120. Oke, jadi ini Ini sebenarnya aku suka karena ada teksturnya. Jadi nggak licin yang ini tuh bertekstur gitu loh. jadi kayak agak ngedoff gitu ya. Karena waktu itu aku pernah nyewa villa di Bali. Terus dia tuh pakai lantainya tuh yang bertekstur gitu. Jadi aku kayak lucu ya kalau bertekstur gitu, nggak yang marmer mengkilap gitu. Iya. Aku lebih yang tetap matte gitu. Jadi ini keramiknya ini nih selain dia ada tekstur kayak ngedoffnya gitu, tapi dia juga ada naik turunnya. Jadi kesannya kayak bener-bener kayak batu alam. Alam, Ya, betul. Oke, yuk. Dan Silakan. ini, ini tangganya ya. Ini tangganya sebenarnya nggak dirubah sih dari yang lama. Cuman dibikin ada dindingnya ini baru ya? Apa lama nih Mbak? Enggak, tadinya bahkan sampai ke atas sih sebenarnya. Jadi kita iniin justru. Kita potong. ya. Gimana? Maksudnya tetap cantik tapi lebih modern aja. Oke. Selamat datang di lantai 2. Lantai 2 ini sebenarnya kayak ruangannya kayak ini ruangan Ini kayak main. playroom anak-anak. Ini meja belajar anak-anak kalau lagi les. Oh, di sini. Kalau suamiku lagi bikin konsep karena suamiku penakut, jadi dia nggak mau ruang kerja yang di kamar sendiri. Ini requestan dia, boleh nggak bikinin meja? Ya udah aku mikirnya sekalian dia buat meja belajar anak-anak buat. Kayak kafe juga sih sebenarnya. Iya, terus tetap menghadap kita menyembah pohon ini.
Nyembah pohon. Dan bisa dibuka-bukaan gitu lah. Oh iya, rasa sini ini kayak nggak panas juga di atas, soalnya anginnya jalan juga ya. Nah ini ruangan apa aja nih? Ini ada ruang kamar anak cewek aku. Ini kamar anak cowok aku, itu kamar mandinya. Prinsip yang aneh juga dari suami aku, kamar anak cowok nggak boleh ada kamar mandi di dalam kamar. I don't know why. Kayak tadinya pas renovasi kan memang kejadiannya kayak gini, kamar mandinya di luar. Terus ya udahlah mumpung renovasi sekalian aja bikin kamar mandi ini jadi kamar mandinya abang dari dalam. Suami aku tetap tidak, nggak boleh ada kamar anak cewek boleh, kamar mandi harus di dalam. Kasih tahu Bran dulu, ini kasih tahu Bran. Kalau sama tisu juga. Jadi kamar mandi anak cowok aku di luar. Oke. Oh, dan ini wardrobe. Jadi tadinya kayak, oh berarti masih bisa ya punya anak satu lagi. Oh enggak, ini buat wardrobe. Jadi langsung aku tuh close. Ini buat Close wardrobe. the door ya. Oke. Ini apa nih Mbak? Wardrobe-nya kayak gimana? Buat naro-naro koper, baju-baju yang panjang, sepatu. Oke. Oh, ini lucu banget nih. Iya, Itu dan ada ini apa nih? selasar menuju ke balkon. Jadi tadinya aku bikin balkon itu di depan kamar anak cowok aku. Jadi tapi supaya orang lain bisa punya akses ke balkon, nggak cuman dia. Jadi aku bikin aksesnya orang lain itu dari kamar wardrobe. Oke, boleh ya keluar ya? Boleh dong. Di sini menurut aku menarik banget soalnya ada pot melayang. Iya. Terus habis itu ini juga melayang dan lagi di sini tuh sebenarnya langsung plung ke bawah gitu, tapi ditutup aku sama tutup pohon. iya solusi yang Karena anak-anak aku juga, aku berpikir lumayan aman karena anak-anak aku juga udah lumayan gede. Dia udah tahu bahaya dan enggak, jadi bisa lah ya. bisa lah, Oke. cukup lah aku pakein itu. Oke, dan Ini ada selasar, oh. ini kamprot juga, Iya nih. dan warnanya juga aku pilih yang warna kayak gini sih, Iya sama ya. biar Oh. privasinya tetap terjaga. Dan Ini ini lucu balkon, Wow. ini buat aku olahraga biasanya. Oh yoga gitu ya. Iya. Oke. Dan posisinya Sebenarnya luasannya untuk juga balkon lumayan kecil ya, Mm-mm. makanya bisa buat olahraga doang lah. Iya sebenarnya ini juga Sama ukurannya tujuannya kalau juga- nanti ada teman-teman anakku kan bisa di sini lah mereka ngumpul-ngumpul, nggak berisik ke bawah. Iya. Yang bawah punya mama dan papa gitu kan. Kalian di atas. Gitu. Terus ini bagian atasnya ini dikasih kayu apa nih? Ini tetap kayu ulin. Ulin lagi. Kayu ulin dengan si besi-besi yang membuat aku bangkrut ya. Oh gitu. Besi ini sama kayu ulin dan ya gini tetap. Oh ini dari atas ya. Iya, jadi bisa Kalau temennya ngobrolnya datang. dari atas bawah Oh, juga gitu. bisa. Jadi kalau misal nanti ada temennya datang pun juga bisa kalian naik gitu ya. Iya. Oke. Tuh. Oh ini pakai apa nih Mbak berarti? Ini apa namanya, Mit? GRC ya? JRC ya. Oke. Kalau ini yang baru bata beneran ya. Oke, jadi ini dipakein GRC, Tapi terus kita tutup lagi sama kamprot. kamprot. Kalau yang di bawah ini baru beneran karena kan dia berhubungan dengan Iya. air ya. Oke, gua udah dapat kisi-kisi dari arsitek. Makanya gua spotlight. Oke. Gitu. Tapi emang bener sih setiap rumah tuh at least harus ada satu ruangan storage gitu ya. Biar rapih ya yang di luarnya. Weh, kaget. Dan ini kamar mandi. Bisa juga buat ini tamu juga sih ya, makanya di luar kan bisa buat anakku. Aku masuk ya Mbak. Iya, Ini berarti semua wastafelnya custom ya? custom semuanya. Sekalian sama si sinknya ya? Sama sinknya. Ini tahan lama nggak sih kalau gini? Tahan lama sih dan pembersihannya yang paling gampang sih menurut aku kan. Oh, gitu. Maksudnya kayak nggak kalau cuman dilap basah aja itu juga udah ini Beres. Oke. Gitu. Dan ini kerennya lagi adalah ada pemisahan area kering sama area basah ya. Dan area keringnya cukup dikasih cat aja juga masih Iya. aman ya. Oke. Wah, menarik. Oke. Terus lanjut Mbak, yang Ini- ruangan selanjutnya. Maaf ya ada stiker. Ini tandanya dia. Ini kamar anak laki-laki aku. Sebenarnya sejujurnya kamar dia paling enak. Cara ini enak banget.
Curang memang. Enggak. Kamar mandi dalam sih. Iya, tapi Kalau nggak ada kamar mandi dalam dia nggak mau keluar rumah. Nggak mau pindah juga ini kayaknya nih. Ini berarti lantainya pakai apa nih Mbak? Ini pakai apa SPC ya? Apa sih? Oh iya. Pakai Lantai. SPC ya berarti. SPC karena di lantai 2 jadi menurut aku aman ya, maksudnya Nggak kena basah. basah, rayap apa gitu. Dan aku juga rumah ini aku udah pakein yang anti rayap garansi itu loh yang Oh iya. per 5 tahun. Jadi memang karena Bintaro kan terkenal sama rayapnya lumayan menggila ya. Jadi ganas. Jadi karena ini kebanyakan kayu gitu, jadi aku emang udah langganan pakai itu supaya dia maintenance terus kan. Terus Dan ini aku jendelanya bikin, gede banget. iya jendela gede banget dan menghadap ke kamar adiknya. Oh. Jadi sebenarnya kalau anak-anak aku udah beneran stay mau tidur dan berkegiatan di kamar karena masih pada kecil, jadi kayak masih pada takut gitu loh untuk sendiri. Nanti aku akan pasangin gorden aja sih, ini tinggal gorden, dia bisa lihat-lihatan sama adeknya. Dan ini juga menghadap ke taman, jadi semuanya punya akses ke taman tengah ini. Tahun Persembahan pohon ini. Gitu sih, lebih ke bukaan-bukaan aja. Dan ini gede banget ya. Dan ini pakai tempered ya Mbak ya? Pakai temper. Oh iya, khusus bagian yang ini yang gede-gede itu pasti Gede-gede pakai pakai tempered. temper. Oke. Dan ini ada tataminya dan area sholatnya berarti ya? Iya. Ini anaknya umur berapa sih Mbak? Anakku 2, satu cowok, satu cewek. Umurnya berapa kalau yang? Ini yang anak cowok umurnya udah 10 tahun. Oh, oke. Nah ini dia pakai wall panel aja ya biasanya langsung lighting ini ya. Iya. Ini walking closetnya banyak sekali. Iya, ini aku juga custom warna. Oh, milih. custom warna? Aku milih ini pakai, kalau nggak salah dia pakai lamitak deh. Oke, Lamitak. sekali. Ini kalau teman-temannya datang nih bisa kapasitas mungkin bisa 6-8 orang kali ya di sini ya. Oke. Terus lihat tuh Mbak yang kamar anak Kamar ceweknya. Mbak ini ukurannya berapa sih Mbak supaya bisa dapet kayak gini nih enak banget? Ini tuh kalau nggak salah ukurannya cukup gede ya, 6 kali 5. Oke. Ya kadang kita susah ya buat bikin desain interior yang ukurannya agak ngotak gitu. Nah ini dikasih sama arsiteknya. Ini arsitek apa interior sih yang desain? Interior. Oh, Iya, oke. arsiteknya juga sih yang Yang layout. layoutin, baru yang isi interior. Oke, gue bilang. Nih jadinya dibikin sama arsiteknya ada pembagian ruang lewat pembagian Leveling. tangganya. Gitu. 5 kali 6. Sip, gue inget. Ntar buat rumah gue. Oke, ini ada kamar anak perempuannya. Tadi kan biru. Oke, berarti kamar anak perempuannya biasanya Pink, aduh aku pusing, kepingan nggak tuh? Silakan masuk. Oh bagus kok pinknya. Terus ini jadi konsepnya waktu itu adalah ini kamar, gede juga ya tempat tidurnya ya. Lebih ke, ya tempat tidurnya 160 kali 200. Kalau ini tuh konsepnya memanjang. Jadi karena aku renovasi, sebenarnya menurut aku kurang ideal. Karena aku pinginnya di bayangan aku itu anak perempuan itu kamarnya gede karena kan banyak barangnya, dia lebih kayak gitulah ya. Cuman karena aku renovasi, ini udah konsep yang lama tuh kamar ini memang segini. Jadi aku nggak rubah-rubah. Kalau ini berarti dia wall panel biasa aja, terus dikasih cermin. Oh my, lucu sekali. Tuh anakku centil, suka ngaca. Oh gitu. Tiap mau kemana-mana, sebentar ibu aku ngaca dulu, harus ngaca dulu. Oh bagus lah, berarti nggak cuma anak gua doang gitu ya. Oke, ini berarti ke bagian si AC-nya ditutup ya Mbak ya? Ditutup supaya nggak kelihatan bolong, biar AC-nya tetap ke tembok, tapi gimana caranya supaya nggak aneh ya kalau nggak ada tutupan gitunya. Jadi dan itu bisa dicopot-copot, jadi kalau di servis itu tinggal copot. tinggal dicopot. Oke, di sebelah sini tuh ada sebelah sini kamar mandinya. ini kamar mandi. Jangan kaget ya, pink banget deh. Cakep banget loh. Ini lucu loh, maksudnya playful gitu. Iya. Lantainya playful, ini juga ada. Dan aku selalu melibatkan anak aku untuk Memilih. barangnya dia. Jadi kayak ini pilihannya ini. Oh ya adik sukanya ini sama ininya pink. Oke. Jadi ini pilihan dia. Iya. Oh, kamu punya bakat.
Kamu punya bakat. Ya ntar kayak Tante Belinda ya jadi arsitek ya. Ya, sama kayak Tante Mita nih. Sekalian bikin baju kan tuh gede banget tuh miramnya kan. Waktu ngerenov sipilnya ini waktu itu habis berapa sih, Mbak? Kayaknya aku lumayan ngirit karena bisa cutting budgetnya dari kontraktornya om aku sendiri itu. Jadi mungkin kurang lebih sekitar 900-an kali ya untuk sipilnya aja. Itu juga harusnya dari sesuai awalnya itu udah naik lumayan itu ya. Itulah jeleknya renovasi ya. Iya. Jadi begitu dibongkar ternyata baru kelihatan kan, oh ternyata ininya juga jelek, ada besi yang harus diganti karena ternyata dulunya pakai besi kecil. Aku yang tadinya nggak ngerti apa-apa jadi kayak lulus. Iya, ini emang kenapa? Iya ini besinya kecil untuk di lantai 2 kurang ini gitu. Jadi harus diganti banyak biaya tak terduga. Jadilah bengkak mungkin sampai 900-an lah kurang lebih. Tapi untuk ngisi interiornya nih kira-kira waktu itu? Jadi untuk abisin ini semua sampai sama interior mungkin bisa sampai 1,4-an ya. Karena interiornya yang mahal sih kayu ulin tadi kan ya. Itu lumayan. Terus kayak interior kamar anak-anak itu juga udah. Tapi kedengarannya kayaknya ini katanya mau dijual. Iya. Padahal belum beres semua ya. Renovasi ternyata nagih ya. Jadi aku nagih. Jadi kayak ini kan kita nggak bisa terlalu banyak ngerubah karena renovasi. Terus aku kayak doyan ya. Ternyata seru ya bikin rumah lalala gitu. Jadi kayak aku mengidekan suamiku nih kita jual yuk, kita bangun rumah dari nol lagi. Kayaknya seru tuh. Nih jadi kalau ini sekarang mau dijualnya berapa nih, Mbak? Sekitar 6,9 bisa nego lah. Oke. Mau apa negonya, mau ambil semuanya, aku keluar bawa bajuku doang juga nggak apa-apa, ambil. Sekali jualan. Ya udah kalau kayak gitu, bagus deh kalau misalkan udah ada ini mau dijual, kalau temen-temen suka kan bisa ngubungin ya? Ya langsung ya, DM aku boleh. Ya udah kalau kayak gitu, makasih ya teman-teman udah lihat kita di episode kali ini. Jangan lupa tonton kita di episode selanjutnya. Jangan lupa follow kita, subscribe, like, comment, share di @arsitektur Indonesia. Kita juga ada TikTok. Terima kasih, bye-bye.